Shalom, selamat pagi, selamat datang di YouTube channel saya, It's Me Foni. Apa kabar? Saya berharap teman-teman berada dalam keadaan sehat selalu, tidak kekurangan satu apapun. Sebab kasih perlindungan daripada Tuhan Yesus Kristus ada menyertai teman-teman dimanapun kalian berada saat ini. Baik, sebelum menonton tayangan ini sampai selesai, jangan lupa tinggalkan jejak teman-teman dengan subscribe, like, komen, dan share ya YouTube channel ini agar kita semakin bertumbuh bersama mengenal siapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ketika memperhatikan seekor lebah yang hinggap pada tanaman Rusian sage, Adam L. Holz dibuat kagum oleh rimbunnya dan daun dan bunga-bunga yang berwarna ungu terang tersebut. Warna bunga tersebut bukan hanya memikat mata Adam, tetapi juga memikat para lebah. Namun, pada musim gugur yang lalu, ia sempat mengira bahwa bunga-bunga tersebut tidak akan berbunga lagi. Ketika mertuanya memangkas bunga-bunga tersebut hingga tersisa batangnya saja. Saya mengira mereka hendak memusnahkannya. Namun sekarang ia menyaksikan atau ia melihat indahnya hasil pemangkasan yang awalnya terlihat brutal itu. Keindahan mengejutkan yang dihasilkan dari proses pemangkasan mungkin menjadi salah satu alasan Yesus memilih gambaran itu untuk menjelaskan karya Allah di tengah-tengah umatnya. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kata-kata Yesus ini mengingatkan kita bahwa pada masa susah ataupun pada masa senang, Allah selalu bekerja di dalam diri kita untuk menghasilkan pertumbuhan rohani dan buah yang banyak. Di dalam ayat yang kelima, Yesus mengatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Selama masa pemangkasan bisa berupa penderitaan, kekeringan jiwa, atau mungkin kita akan bertanya-tanya, apakah kita akan kembali merasa kelimpahan? Akan tetapi Yesus Kristus mendorong kita untuk tetap tinggal di dalam Dia. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang keempat. Sambil terus menerima asupan rohani dari Tuhan Yesus, keindahan dan lebatnya buah yang dihasilkannya dalam hidup kita akan menunjukkan kepada dunia bahwa Allah itu baik. Teman-teman, karena itu relakanlah diri kita. Relakanlah hatimu ketika Allah memangkas hal-hal yang menghambat pertumbuhan
dan menghalangi engkau untuk berbuah lebat. Meskipun menurut kita hal-hal itu mengenakan, tapi jika bagi Tuhan hal-hal tersebut yang menghambat kita, yang membuat kita tidak bisa berbuah, dan Dia ingin memangkasnya, maka relakanlah. Karena apapun yang Allah kerjakan dalam diri kita pasti mendatangkan kebaikan, yaitu agar saya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita bisa bertumbuh semakin hari semakin dewasa, dan kita menghasilkan buah yang lebat yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Ketika mereka berjumpa dengan hidup kita, mereka mengecap buah-buah rohani yang lahir dari hidup kita, dan pada akhirnya mereka mempermuliakan Bapa di surga. Selamat berbuah, dan relakanlah diri kita untuk dipangkas, dibuang hal-hal yang tidak berguna, agar kita semakin hari bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.